Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada pagi hari ini sebelum kita melakukan kegiatan kita menjalani kehidupan anugerahnya di hari yang baru ini, kita akan bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui Renungan Harian Toraja edisi Selasa tanggal 7 September 2021. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang memuji dan memuliakan nama-Mu, menyambut kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Saat ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami, karuniakan hikmat akal budi kepada kami, sehingga kami mampu untuk mendengar, membaca, merenungkan bahkan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan nantinya kami akan lakukan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ini kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 1 sampai ayat 17. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa yang benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan.
hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan bersama-sama berdasarkan bacaan kita pada pagi hari ini adalah meredam kebencian, untatan kamabirisan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya tutasuk namo diumai pudukta, inang tawana mo ya tahu. Ungkapan yang keluar dari mulut kita sudah menjadi bagian orang yang mendengarnya. Jika yang kita sampaikan ungkapan yang penuh hikmat, maka akan menjadi berkat bagi yang mendengarnya. Tetapi jika laknat, maka akan membawa dendam kesumat bagi yang mendengarnya. Bukankah banyak keretakan terjadi dalam lingkup keluarga atau antar saudara bersaudara karena hal demikian? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak dapat disangkal bahwa naluri alamiah kita, yakni ingin berkelahi dengan musuh kita, sesuai dengan perlakuan mereka terhadap kita. Akibatnya, marah dibalas marah, benci dibalas benci. Dalam perikop ini, Salomo menasehati kita bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ayat 1. Kita diingatkan untuk menjadi peredam kebencian tatkala orang menaruh benci terhadap kita. Demikian pun ungkapan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 6 ayat 27-28 menegaskan bahwa tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk engkau, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikuti pola duniawi, benci balas benci tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru semakin menyulut kebencian. Mengikuti pola Salomo dan Yesus akan menghilangkan masalah serta menjauhkan kebodohan. Ingat, semakin menimbun kebencian akan menyulut amarah. Tetapi sikap rendah hati menjadi jembatan dalam membangun relasi yang harmonis dan mewujudkan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Tuhan boleh menyertai kami di dalam kami bersekutu denganmu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan anugerah-Mu. Kami berdoa membawa kehidupan kami jemaat Tuhan di tempat ini, dalam segala keberadaan kami, dalam kehidupan, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebagai anak, orang tua, suami, maupun sebagai istri. Engkau menolong kami, menopang kami, sehingga kami dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat anak-anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga kami, baik yang berada dalam masa pertumbuhan, masa pendidikan, maupun dalam pekerjaan. Engkau kiranya memberkati mereka dalam setiap kehidupan dan keberadaan mereka. Kami pun berdoa ya Tuhan, bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh mengalami sukacita, baik yang bersukacita karena berbagai keberhasilan, bersukacita karena pertambahan usia, baik kelahiran maupun pernikahan. Engkau melengkapi sukacita setiap anak-anak-Mu. Kami pun berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sementara mengusahakan pekerjaan. Tuhan tolong mereka, berkati usaha mereka, sehingga di waktu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang layak, boleh menjadi bagian dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang merindukan akan pekerjaan. Kami pun berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Anak-anak-Mu yang menjalani perawatan di rumah sakit, yang menjalani perawatan di rumah, mari Tuhan, Engkau tolong mereka, berkati mereka, berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Biarlah semuanya itu boleh menjadi saluran berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang rindu akan kesembuhan. Kami pun berdoa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini berada dalam duka cita. Kiranya Tuhan hadir menghibur mereka, hadir di tengah-tengah duka cita yang mereka alami saat ini. Dan biarlah mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang berada di luar kota Bontang, oleh karena berbagai hal, mereka yang sementara melanjutkan pendidikan, bekerja di luar kota Bontang, maupun berada di luar kota Bontang oleh karena urusan keluarga, Tuhan tolong, Tuhan pun memberkati segala yang mereka lakukan, segala yang mereka kerjakan. Biarlah semuanya itu mereka boleh lakukan, boleh kerjakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Kami pun berdoa ya Tuhan, buat majelis gereja-Mu di Jemaat Efrata Bontang, Bapak Pendeta bersama dengan penatua diaken, bahkan pengurus OIG, Tuhan kiranya menolong memberkati sehingga boleh mengangkat setiap tugas pelayanan dengan baik, dan jemaat Tuhan boleh mengalami sukacita lewat penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pembangunan gedung pastori atau rumah pastori yang saat ini sementara berjalan. Tuhan yang mencukupkan apa yang dibutuhkan, sehingga di waktu yang Tuhan tetapkan nanti pembangunan ini boleh berjalan dengan baik, boleh terselesaikan dengan baik, dan nantinya dapat ditempati oleh hamba Tuhan untuk mendoakan jemaat Tuhan, untuk menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kerinduan kami ya Tuhan untuk segera pulih dari COVID-19 ini, kiranya Tuhan membuka jalan, Tuhan yang akan menolong kami, memberkati kami, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami di dalam kami hidup dan berkarya di tengah-tengah masa pandemi ini. Kehidupan kami,
rencana-rencana kami, pergumulan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk Tuhan pimpin dan berkati. Ini doa kami Tuhan, harapan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna yang berbunyi, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.